Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya bagaimanapun situasi hati kita, bagaimanapun keadaan hidup kita, kita terus sadar bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan Ia terus mau mengajar kita sesuatu di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saat ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kuasailah setiap hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Agar ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, firman-Mu boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami, boleh mengubah bahkan membaharui kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan Anda ketika memasuki sebuah rumah, namun rumah tersebut pemandangannya begitu kacau, seperti kapal pecah? Tentu tidak nyaman, bukan? Memandangnya saja tidak nyaman, apalagi berlama-lama di sana. Tahukah kita bahwa hati kita ibarat sebuah rumah yang besar? Jika ruang di dalam hati kita seperti kapal pecah, bagaimana mungkin kita nyaman untuk berdiam diri, apalagi berbicara kepada Allah dari hati ke hati. 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan bahwa Allah melihat hati. Jika demikian, pernahkah kita memikirkan bagaimana perasaan Allah ketika Ia melihat hati kita yang bagaikan kapal pecah? Bapak Ibu Saudara, jika kita rindu untuk mengenal Allah dengan benar dan juga dikenal Allah, maka kita harus membiasakan diri untuk merasakan perasaannya, sehingga hidup kita tidak lagi sesuka hati kita, tetapi sesuka hatinya. Dengan kata lain, di dalam hidup kita, di dalam segala hal yang kita lakukan, bukan lagi diri kita yang dominan dan semakin besar, tapi Ia yang dominan dan semakin besar di dalam diri kita, sehingga kita hidup di dalam perkenanannya. Nah, bagaimana mengetahuinya? Tentu dengan cara kita melongok ke kedalaman hati kita. Apakah hati kita tertata dengan baik? Dan bagaimana cara menata hati kita? Dan tentu saja melalui firman-Nya dan berdoa. Ketika hati kita tertata dengan baik melalui firman dan doa, maka kita dapat menempatkan segala sesuatu di dalam hidup kita secara berkesesuaian. Sebab kita menatanya dengan benar dan bijaksana, karena menata di dalam dan seturut hati serta pikiran Kristus. Jika tidak, maka kita akan menata dengan hati, pikiran, dan kekuatan kita sendiri yang cenderung mengikuti keinginan-keinginan kita yang tiada habisnya, sehingga hidup kita dalam ketidakpuasan dan kekhawatiran. Sebab inilah mengapa di dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7. Jadi kehidupan doa kita erat hubungannya dengan bagaimana kita menata hati dan pikiran kita, dan kemudian berdampak bagaimana kita melihat dan menjalani kehidupan. Mengenai hal ini, salah seorang ahli meditasi, Sirikus Mariandolu, mengatakan bahwa di dalam doalah kita mengolah batin, menelusuri seluk-beluk ke kedalaman jiwa kita. Jadi di dalam keheningan doalah kita akan melihat keadaan hati kita secara jelas, sehingga kita dapat membuat hati kita sebagai lahan yang subur karena cinta kasih-Nya, dan merawatnya dengan baik, dan tertumbuhlah benih-benih yang telah tertabur dengan baik pula, kemudian berakar, berbunga, dan berbuah, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Maka saat ini persiapkanlah hati kita berdoa, dan persiapkanlah juga tempat
ruangan di mana kita berdoa sebagai gambaran dari kerinduan kita untuk menata hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menata hati kami, sehingga kami boleh menata hidup kami dan hidup kami berkenan dan seturut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.